Selamat sore teman kumparan, bertemu kembali bersama saya Safrina Sution dalam webinar spesial yang berkolaborasi bersama Bank BRI. Sebagai informasi teman kumparan semua, kegiatan syuting hari ini sudah mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Semua yang terlibat sudah melakukan swab dan hasilnya negatif. Dan selama kurang lebih dari 60 menit ke depan, saya akan memandu webinar kali ini yang mana akan membahas peran bank dalam mendukung UMKM. Zaman sekarang, siapa sih yang nggak punya rekening bank? Nggak cuma di kota besar saja, bahkan para pelaku UMKM kelas mikro juga sudah sangat familiar dengan bank. Apalagi bank yang support usaha kecil dan mikro seperti Bank BRI. Nah, banyak sekali fasilitas yang bank berikan dalam mendukung UMKM agar bisa semakin berkembang, bahkan naik kelas. Tapi mungkin teman kumparan, para pelaku UMKM, ada yang belum tahu nih apa saja sih fasilitasnya, kemudian bagaimana cara dan syarat mengakses layanan-layanannya. Nah, untuk membahas itu, saya akan mengundang narasumber yang sangat pas untuk kita sharing bersama di sore hari ini. Langsung saja saya perkenalkan Direktur Layanan dan Jaringan BRI, Arga M. Nugraha. Senang sekali telah hadir bersama kami di sore hari ini. Menurut Pak Argo, dari kacamata perbankan, apakah digitalisasi perbankan sudah memberi kemudahan dan efisiensi bagi UMKM sendiri? Silakan Pak. Ya, makasih Mbak Brina. Pertama-tama salam hormat Mas Yosi. Tadi itu kalau benar-benar kumpulan itu daging semua tadi ilmunya tadi itu. Jadi makasih sharing ilmunya Mas Yosi. Oke, untuk menjawab pertanyaan Mbak Frina barusan ya, apakah sudah memberikan kemudahan? Saya merasa bahwa ada banyak hal yang telah kami upayakan dari industri perbankan gitu ya. Salah satunya mungkin di sisi digitalisasi itu juga menjadi salah satu kekuatan yang kami tawarkan sebetulnya kepada para pelaku UMKM gitu kan. Ada berbagai macam produk yang telah kami siapkan gitu, dan kami berharap bahwa tadi seiring dengan kurva digitalisasi tadi, nah kami bisa bertumbuh bareng lah dengan rekan-rekan UMKM supaya nanti usahanya bisa berkembang bersama-sama dengan BRI juga gitu. Oke, baik. Namun Pak, bagaimana sebenarnya gambaran tren digitalisasi perbankan di masa mendatang menurut Pak Argo? Ya, tren ke depan mau nggak mau ya semua orang sudah akan bisa melihat. Tadi Mas Yosi juga sangat lugas menyampaikan bahwa semua orang akan bergerak ke arah sana, ke arah digital gitu kan. Nah, kalau kita bicara perbankan sendiri, bahwa kami juga merasa bahwa kesanalah tujuan akhirnya gitu loh. Tapi kami sadar betul bahwa perjalanan ke arah sana mungkin akan tidak terjadi secara instan gitu ya. Jadi mungkin akan bertumbuh bertahap, dan kami harus membawa nasabah kami yang demikian luas spektrumnya gitu ya. Nasabah kami kan ada yang dari sisi yang masih mikro, bukan ultra mikro sekarang ya, kami juga masuk ke arah sana. Bahkan sampai ke yang segmen yang affluent dan lebih high net worth juga. Nah, jadi hal semacam ini kami coba rangkai, kami coba membawa semua nasabah kami yang demikian luas tadi ke arah digitalisasi, dan harapannya adalah tadi bisa bertumbuh bersama. Jadi kami punya beberapa kiat-kiat, beberapa produk yang nanti bisa kami ajak bareng teman-teman semua UMKM untuk bisa bertumbuh bersama, lebih ke arah digital tadi gitu kan. Seperti itu kira-kira Mbak Frina. Baik, jadi memang tren perbankan memang ke arah digitalisasi, namun bagaimana caranya Bank BRI merangkum dan meraih seluruh segmen dari consumer ya dan nasabah. Sebenarnya apa sih maksud dari konsep hybrid banking dalam digitalisasi Bank BRI? Silakan Pak. Ya. Jadi tadi kan saya sampaikan Mbak Vina ya, bahwa nasabah kami itu begitu beragam gitu. Ada yang masih di sisi mikro, ada yang sudah sampai yang sudah lebih katakanlah tech savvy dan segala macam. Nah, hybrid bank itu menurut kami adalah cara bagaimana BRI bisa mendeliver servicesnya, layanannya kepada seluruh segmen nasabah kami tadi. Bahwa kita akui masih ada nasabah-nasabah yang mungkin lebih nyaman, lebih familiar dengan cara yang benar-benar masih kental human touch-nya. Antara lain misalnya datang ke unit kerja kami gitu ya. Itu kami masih layani. Tapi kami juga memikirkan juga nasabah di spektrum yang lainnya, di mana yang mereka mungkin sudah lebih nyaman dengan digital, mereka sudah bisa nyaman dengan aplikasi yang ada di smartphone, sudah bisa mungkin dengan internet dan mungkin dengan aspek-aspek digital lainnya gitu. Nah, hybrid bank ini konsepnya adalah mengawinkan dua tadi, bagaimana kami bisa menjalankan layanan yang sama baiknya untuk para nasabah kami
baik yang di sisi yang tadi, yang sisi kiri, yang sisi kanan tadi. Jadi untuk nasabah kami yang masih membutuhkan layanan fisik, ya kami bisa layani dengan cara apa? Dengan cara nasabah berkunjung ke unit-unit kerja kami, gitu. Nah, kalau yang sudah nyaman Baik. sendiri adalah self service itu ya, dengan aplikasi kami ada berbagai macam. Misalnya ada Brimo, ada Brispot, ada berbagai macam pinjaman online yang sudah kami ciptakan juga, ada Kece, ada Pinang, ada Ceria gitu ya. Nah, itu kami punya segala hal untuk bisa menservis dua sisi nasabah kami tadi. Karena apa, kami tadi yakin betul bahwa perjalanan menuju digital itu tidak terjadi secara instan kan, mesti bertahap gitu. Jadi kami masih harus bisa melayani kedua sisi tadi dengan sama baiknya, baik di sisi digital maupun yang masih fisikal istilahnya gitu ya. Dua hal inilah yang kami coba kawinkan gitu Mbak Afrina. Jadi perkawinan antara layanan digital dan juga layanan offline ini tujuannya adalah untuk merangkul seluruh segmen nasabah Bank BRI ya Pak ya. Nah Pak, apakah saya pernah mendengar tentang konsep khas Bank BRI yang namanya Briling ya. Jadi itu agen layanan tanpa kantor milik Bank BRI. Bisa nggak sih Pak dijelaskan lebih detail bagaimana sistem kerja Briling dan segmen nasabah apa yang dituju oleh adanya servis dan layanan Briling? Ya, jadi layanan Briling ini nama resminya adalah agen Briling ya Mbak Afrina. Ini layanan kami untuk membantu memperluas layanan kami kepada masyarakat gitu. Jadi mirip dengan strategi diambil oleh Mas Yosi tadi, dengan jagonya adalah kita lebih mendekatkan kepada nasabah gitu, kepada pelanggan gitu kan. Nah, hal ini kami tempuh juga dengan cara apa? Dengan memperluas jaringan kami dari cuma yang berbasis unit-unit kerja kami fisik gitu ya. Nah, kami coba merangkul bagaimana sih, kenapa nggak kita coba partneran nih dengan pihak-pihak di luar BRI gitu kan, pihak ketiga gitu ya. Mostly sih nasabah kami juga gitu ya. Tapi kami mengajak mereka, Mas, Mbak, mau nggak jadi agen, namanya agen Briling gitu ya. Kami bekali Mbak dan Mas dengan perangkat atau bisa juga dengan smartphone yang Mas Mbak punya. Nanti bisa dengan perangkat kami ini atau dengan software kami ini, dengan app kami Mbak dan Mas ini bisa melayani nasabahnya BRI dengan sangat mudah gitu loh. Jadi bisa mendapatkan membantu mendeliver servicesnya BRI kepada nasabah-nasabah lain yang ada di ujung-ujung sana gitu ya, di kantong-kantong komunitas tadi, di sekitar mereka, di sekitar para agen ini. Tetapi dengan model bisnis modelnya adalah dengan sharing fee gitu loh. Jadi kalau misalnya tadi BRI, kalau misalnya ada nasabah bertransaksi, misalnya transfer gitu ya, nasabah itu kan transfer bayar ke BRI sekian rupiah gitu ya. Nah, sekian rupiah ini kemudian dengan cara model keagenan ini, dengan model partnership ini dibagi dua katakanlah gitu dengan si agen kami. Jadi ada model bagi hasil lah di sana. Inilah cara kami sebenarnya untuk mencoba pertama adalah untuk memperluas layanan jangkauan kami untuk financial inclusion. Sudah barang tentu ya, kita tahu betul bahwa masih ada banyak sekali karena masyarakat Indonesia yang masih belum berbank gitu dengan siapapun gitu. Kami coba lalu ke sana, dan kedua adalah bagaimana kami juga bisa memperluas layanan kami juga kepada bisa menjangkau sampai ke kantong-kantong komunitas tadi. Gitu Mbak Frina. Oke, ini menarik sekali ya, karena ini sebenarnya adalah a form of hybrid banking itu sendiri ya, karena operatornya tetap manusia tetapi memakai servis dan aplikasi digital dari Bank BRI. Pertanyaan berikutnya tentang Briling Pak. Tadi kan manfaatnya itu kan sharing fee. Bagaimana sebenarnya sekarang cakupan Briling yang sudah ada pada saat ini? Briling ya tadi sebagai penjagaan tangan servis kami ini dulu saya ingat betul nih, waktu itu kami pernah mengundang Profesor Emil Salim ya datang ke acara kami, dan beliau bilang agen Briling itu adalah ATM manusia bahasa beliau gitu. ATM manusia. Nah, sebagai ATM manusia tadi jadi bisa memperluas jangkauan kami. Nah, saat ini memang kami menjadikan agen Briling ini sebagai ujung tombak perluasan layanan kami gitu ya. Agen Briling ini sudah hadir jumlahnya sudah 474 ribuan di seluruh Indonesia gitu, di berbagai macam daerah. Kemudian ini juga sudah hadir mungkin sudah mengcover sekitar 78%-an dari desa Indonesia ya, sekitar 75.000 total di desa Indonesia. Nah, kami sudah hadir di 78% mencakup di sana. Jadi cukup luas, jaringan cukup luas, terus kemudian layanan juga cukup variatif, dan kami akan terus menambah layanan-layanan yang ada di sana dengan produk-produk baru secara berkala tentu saja, dengan antara lainnya. Kemarin kami juga sudah membentuk sebuah ekosistem ultramikro bersama dengan Pegadaian dan PNM yang mungkin teman-teman pernah dengar juga ya. Nah, itu kami coba juga mendeliver produk-produk dari dua saudara kami tersebut melalui agen Briling juga, supaya benar-benar bisa mendapatkan financial inclusion yang benar diharapkan oleh kita semua. Gitu Mbak Safrina.
Baik Pak, jadi memang kuncinya financial inclusivity ya, semuanya bisa merasakan layanan keuangan tanpa batas gitu ya, dengan adanya blending antara digital dan offline. Nah Pak, saya ingin bertanya, selama pandemi, bagaimana sebenarnya kinerja dari Briling? Apakah sudah jelas memberikan output positif dan bisa membantu mereka para pelaku UMKM? Ya. Ya, sebagaimana tadi Mas Yosi juga sampaikan bahwa pandemi ini berdampak ke semua lapisan masyarakat gitu ya. Dan ini pun juga kami juga lihat terutama di awal-awal pandemi dulu ya, kami pernah lihat ada angka dipping mungkin karena seiring dengan itu kan kita masih meraba-raba nih benda apa sih namanya COVID-19 ini gitu kan. Ya. Di situ kami lihat memang transaksi agak turun, tapi alhamdulillah Mbak Safrina dan teman-teman lainnya bahwa ternyata seiring dengan adanya dengan pembatasan pergerakan, pembatasan aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah untuk membatasi perluasan dari dampak pandemi ini, ternyata memang strategi yang ditempuh oleh kami yang mirip juga dengan tadi Mas Yosi dengan jagonya tadi adalah tadi mendekatkan diri kepada para konsumen gitu kan ya. Nah, tapi ternyata hal ini pun kami lihat bahwa ini membuahkan hasil ya, di mana memang kami lihat selain memang angka-angka naik gitu ya, transaksi kami hingga September ini sudah 825 triliun volume transaksinya gitu, terus fee base juga luar biasa, dan yang membanggakan adalah juga transaksi juga naik terus. Ini menunjukkan bahwa memang strategi tadi mendekatkan diri kepada konsumen itu memang berbuah gitu, apalagi di tengah pandemi ini gitu ya, di mana memang orang jadi lebih mungkin ragu untuk keluar, mungkin malas keluar dengan segala risikonya gitu ya. Nah ini kemudian ini memang terlihat di angka-angka kami yang alhamdulillahnya melakukan peningkatan. Dan kami senangnya gini Mbak Safrina, bahwa ketika angka-angka transaksi naik ini, yang senang nggak hanya kami loh, tapi kami bisa berbagi rezeki lah dengan para agen kami kan. Artinya dari 825 triliun tadi sudah ada sekian ratus miliar pendapatan yang diterima oleh BRI, tapi itu juga artinya pendapatan yang sama diterima juga oleh para agen kami yang jumlahnya 170.000 tadi gitu. Jadi sama-sama menggerakkan roda ekonomi secara real gitu ya di kantong-kantong komunitas yang ada di Indonesia. Gitu. Baik. Ini menarik sekali ya, karena adanya pandemi ada changing of behavior dari nasabah Bank BRI, dan ini bisa di-capture dengan adanya Briling. Nah tadi Pak Argo mention tentang holding BUMN Ultramikro yang baru-baru saja diluncurkan ya Pak. Apakah Briling ini juga masuk dalam layanan digital di holding BUMN Ultramikro? Ya, betul sekali Mbak Sarmina. Jadi tanggal 13 September lalu memang sudah dilakukan transaksi di level corporate action gitu ya, yang menggabungkan dua entitas tadi, PNM dan Pegadaian, ke dalam suatu holding yang kami sebut holding Ultramikro di bawah BRI gitu ya. Dan memang betul agen Briling ini nanti akan menjadi bagian dari sebuah BRI Group gitu, di mana memang layanan kami akan menjadi semakin lengkap dengan adanya dua saudara kami yang baru tersebut gitu. Agen Briling ini akan kami tetap designate sebagai delivery channel gitu ya, sebagai bagaimana kami bisa membantu perluasan akses keuangan nasabah, baik nasabahnya BRI sendiri maupun nasabah PNM dan Pegadaian gitu. Karena kami coba masukkan juga, infuse juga layanan di dalam agen Briling tersebut dengan beberapa produk dari dua kawan kami tersebut gitu. Antara misalnya tabungan emasnya Pegadaian saat ini sudah bisa ditop up melalui agen Briling. Kemudian juga ada beberapa bentuk pinjaman ultramikro dari PNM gitu ya, terutama ini mungkin bisa dimanfaatkan oleh teman-teman yang berada yang pengen usaha gitu ya. Nah ini bisa juga dilakukan referral, jadi bisa mendaftar melalui agen Briling juga. Kurang lebih gitu Mbak. Jadi intinya kami coba produk-produk yang dari BRI Group secara keseluruhan tadi kami coba deliver via jaringan agen Briling tadi juga gitu. Tim Kumparan sudah memilih beberapa pertanyaan yang paling menarik, jadi langsung saja akan saya bacakan. Pertanyaan pertama dari sisi untuk Pak Argo selaku Direktur Jaringan dan Layanan Bank BRI. Bapak, bagaimana kalau ingin menjadi agen Briling? Nah, silakan Pak, ini jawabannya. Langsung tertarik nih. Tadi pemaparan tentang Briling, ini langsung ada yang menjadi agen. Silakan Pak. Untuk yang rekan-rekan atau teman-teman Kumparan yang berminat jadi agen Briling, ini masih terbuka luas gitu ya. Kami tahu betul bahwa penetrasi kami di bidang ini masih bisa diperluas lagi. Jadi kalau teman-teman minat, modalnya nggak banyak, jadi tanpa modal barangkali gitu malah ya, karena cuma perlu butuh smartphone aja dan app yang dari kami. Nah, silakan nanti menghubungi
unit kerja kami di cabang-cabang terdekat gitu. Kawan-kawan semua nanti bisa ngobrol dengan yang namanya PAB, cari yang namanya PAB di cabang-cabang kami yang petugas agen briling. Nanti teman-teman PAB ini akan dengan sangat senang hati membantu melayani teman-teman semua yang benar-benar menjadi agen briling gitu. Karena sama sekali sangat-sangat mudah sih, nggak banyak persyaratan bisa yang diperlukan. Usaha kalau biasanya kan kalau kita ngomong kredit saya perlu ada keterangan usaha segala macam. Nah ini pakai siup segala macam. Nah ini enggak, sebenarnya bisa dilakukan secara perorangan dengan beberapa syarat yang ada persyaratannya itu tidak mungkin tanpa persyaratan, masih ada persyaratan, tapi kami sudah sangat-sangat permudah sehingga teman-teman bisa lebih mudah bisa lebih cepat lah menjadi agen. Jadi tadi katanya Mas Yosi kan, jangan tunggu-tungguan lah, silakan langsung datang ke unit kerja kami dan kami nanti bisa membantu teman-teman. Jadi jangan tunggu-tungguan, siapapun yang mau jadi agen briling tinggal datang ke kantor cabang terdekat perwakilan Bank BRI terdekat ya dari lokasi Anda. Nanti menemui unit yang namanya PAB ya Pak ya. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya dari Raka untuk Pak Argo. Setuju bahwa UMKM harus ikut dalam arus digitalisasi agar tetap bisa eksis dan tumbuh di tengah berbagai tantangan masa depan, Pak. Namun, apakah sebagian besar UMKM Indonesia sudah siap untuk benar-benar terlibat dalam bisnis digital dengan segala keterbatasan mereka? Saya berharap semoga kita tidak terjebak dengan survivorship bias mengenai UMKM dan digitalisasi. Bagaimana tanggapan Anda, Pak Argo? Ya, ini pertanyaan yang bagus sekali nih ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang digitalisasi ini kalau dilihat memang seperti euforia, apalagi memang didrive juga oleh adanya pandemi gitu ya. Kami juga melihat angka-angka kami transaksi itu luar biasa naik pada saat pandemi kemarin sampai luar biasa sekali lah. Gitu. Memang sangat penting untuk tidak terjebak dalam euforia ini, tapi benar-benar jeli. Saya tadi suka sekali dengan disampaikan oleh Mas Yosi, di mana yang terjadi adalah kita harus melihat ya kanan kiri seperti apa satu, dan kemudian beradaptasi gitu. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan dalam adaptasi kita ini, termasuk untuk digital ya. Tadi misalnya Mas Yosi melihat bahwa ini jadi footfall rendah karena fisik berkurang, kunjungan fisik berkurang. Nah kita pindah bagaimana caranya tentang digital marketing. Nah hal semacam ini mungkin perlu jadi garis bawah juga, di mana bahwa semua akan punya kurvanya, kita akan punya learning curve masing-masing untuk perubahan, termasuk juga dalam digitalisasi. Nah, kami hanya ingatkan atau berharap sebenarnya bahwa ada banyak peluang yang terjadi apabila kita masuk ke arah sana gitu. Jadi kita harus sadar itu. Kisahnya contohnya misal gini Mbak Safrina, bahwa kemarin pada saat pandemi awal menyerang ya, sebelum pas negara api menyerang itu gitu. Nah, kami coba dewasakan juga atau kami bantu nasabah kami yang notabene di pasar-pasar ya. BRI kan sangat lekat dengan bank UMKM gitu ya. Nah kami bantu mereka pedagang-pedagang pasar yang tadinya tuh rame udah jadi hilang pengunjungnya gara-gara pandemi gitu kan. Nah kami coba bantu mereka membuat sebuah direktori digital gitu ya, semacam pasar online lah gitu, yang kami sebut dengan pasar.id. Silakan datang kunjungi websitenya pasar.id di sana. Nah itu intinya kami membuat semacam katalog para pelaku pasar tadi, para pedagang di pasar tadi, bagaimana mereka bisa berdagang secara online. Jadi didaftarkan jadi semacam kategori direktori di pasar online tadi, dan tadi muncul ada nomor WhatsApp-nya, ada apa gitu. Nah, hal semacam ini mungkin yang perlu menjadi semacam pelajaran buat kita ya, bahwa kalau tadinya misalnya pedagang pasar basah gitu ya, yang embok-embok gitu di pasar-pasar gitu tadi, bisa kita ajak untuk bisa lebih masuk ke arah digital gitu. Saya yakin masih teman-teman kumparan di sini yang saya yakin masih lebih tech savvy gitu ya, juga bisa gitu. Jadi semangatnya harus tetap ada, yakinlah bahwa selalu ada jalan keluar untuk semua kesulitan gitu. Nah, kami yakin bahwa BRI dalam ini bisa membantu teman-teman semua melalui berbagai layanan kami. Ada tadi misalnya kalau teman-teman pengen sekarang sudah punya toko kecil atau coffee shop katakanlah gitu maksudnya. Nah, sekarang berdagang harus pakai tunai, sekarang kan agak riskan ya dengan uang tunai. Oke, datanglah ke BRI, daftar misalnya untuk mendapatkan kris. Sekarang kan udah model ya, berdagang dengan online dengan kris sehingga bisa dilakukan transaksi dengan aplikasi uang elektronik apapun, mau yang hijau, mau yang ungu, bisa semua gitu kan. Nah itu daftarlah melalui BRI, kami yakin kami akan bisa melayani. Dan juga ada segudang hal lainnya. Teman-teman butuh modal usaha misalnya, datanglah ke BRI juga ada, kami punya KUR yang bunganya juga sangat rendah gitu ya, disubsidi pemerintah. Kemudian syaratnya juga nggak sulit gitu. Nah hal semacam ini mungkin yang bisa menjadi pembantu lah, bisa mendukung teman-teman semua yang mungkin harus berevolusi, harus beradaptasi dengan kondisi yang harus diakui sekarang lebih sulit.
gitu mungkin Mbak Safri. Baik Pak Argo, tadi luar biasa sekali Anda juga mention tentang learning curve. Jadi walaupun belum semua UMKM itu memiliki kesiapan dalam digital infrastructure, tapi ada provider yang akan memberikan learning dan pembelajaran kepada UMKM tersebut, yaitu salah satunya adalah Bank BRI. Baik, nah pertanyaan terakhir dari Yohanes untuk Pak Argo. Saya Risman Nyawi dari Yogyakarta Pak, izin bertanya, apa kelebihan agen Briling dengan agen BUMN lainnya? Dan berapa modal yang harus disiapkan saya bila saya ingin membuka agen di daerah saya? Terima kasih. Silakan Pak. Ya, pertanyaan luar biasa Mas Yohanes, matur nuwun. Beda kami dengan agen lainnya, ya kami tahu bahwa agen ini selain agen Briling itu adalah berada dalam kategori namanya agen laku pandai ya. Kami bukanlah satu-satunya bank yang menyediakan agen laku pandai, tidak bermacam bank lain. Tapi kalau ditanya beda kami dengan yang lainnya adalah kekuatan brand barangkali ya. Ketika kita bicara BRI, ingatan orang adalah bahwa bank ini adalah bank yang sangat-sangat lekat dengan masyarakat satu, dan kedua berada di banyak tempat gitu kan. Di mana kayak hampir di tiap kecamatan gitu mungkin ada BRI-nya gitu kan ya. Nah, kami merasa bahwa itu satu hal pembeda yang cukup kuat, di mana hal ini membuat pengguna akhir atau konsumen dari para agen Briling ini menjadi lebih familiar atau lebih akrab dengan BRI. Dan keunggulan lainnya adalah kami punya banyak segudang fitur dan fasilitas yang unggulan gitu ya, yang bisa digunakan oleh para agen Briling untuk melayani konsumen mereka, konsumen akhirnya mereka gitu. Nah, dan kami terus akan melakukan penambahan fitur secara kontinu ya. Tadi saya sampaikan bahwa kemarin dengan bergabungnya Pegadaian dan dengan PNM itu kami sudah lebih awal bahkan melakukan mengenalkan produk-produk mereka lewat agen Briling. Jadi secara kontinu kami terus upayakan penambahan produknya. Nah, kalau bicara persyaratan awal untuk jadi agen Briling sebenarnya nggak sulit. Tadi saya sampaikan daftar aja dulu, nanti ada beberapa dokumentasi yang perlu diminta. Tapi untuk modal sebenarnya nyaris tanpa modal ya. Hanya dengan modal barangkali kalau punya smartphone itu sudah awal yang luar biasa, karena nanti dengan smartphone tersebut nanti kalau sudah disetujui prosesnya nanti teman-teman bisa langsung install aplikasi namanya Briling Mobile gitu, dan dengan itu kalau sudah diaktifkan user ID dan segala macam langsung bisa bertransaksi tuh. Langsung bisa teman-teman melayani konsumen akhirnya gitu, mungkin dari tetangga sekitar atau kawan-kawan sendiri barangkali gitu ya, nanti sudah bisa lah. Jadi sebenarnya barrier of entry-nya sangat rendah. Jadi kami sangat menencourage teman-teman untuk coba bertanya dengan tadi yang saya sebut PAB tadi, petugas agen Briling di cabang-cabang kami. Nah, kira-kira apa sih yang dokumen-dokumen apa saja yang menjadi persyaratan, nanti silakan dikonsultasikan. Kami yakin bahwa peluangnya masih terbuka lebar dan ini bisa menjadi salah satu sarana lah untuk bisa menambah pendapatan selama masa pandemi ini. Jadi kalau teman-teman sudah punya usaha gitu ya, ini diperkaya dengan layanan agen Briling kami ini, dan hasilnya saya rasa akan lebih positif lagi untuk kita semua gitu. Itu mungkin Mbak Safrina. Baik Pak Argo. Jadi luar biasa sekali kemudahannya tanpa modal, hanya memiliki smartphone saja dan tinggal datang ke kantor perwakilan Bank BRI terdekat dan menanyakan langsung mengenai bagaimana mencari agen Briling melalui unit PAB ya Pak Argo. Terima kasih banyak infonya Pak. Nah, bagaimana teman kumparan? Apakah sudah cukup jelas bagaimana penjelasan dari kedua narasumber kita? Terima kasih untuk yang sudah bertanya, dan untuk yang belum beruntung pertanyaannya saya bacakan. Jangan khawatir karena rangkaian Festival UMKM 2021 Kumparan masih akan hadir dengan sesi webinar dan talk show menarik lainnya. Informasi selengkapnya teman kumparan bisa langsung kepoin di Instagram kita di kumparan.com dan Festival UMKM. Karena tidak terasa kita sudah ada di penghujung webinar. Terima kasih kepada Mas Joshua dan Pak Argo atas penjabaran dan penjelasannya mengenai bagaimana hybrid bank bisa dimanfaatkan bagi para pelaku UMKM yang ingin bisnisnya semakin berkembang. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di acara kumparan lainnya. Terima kasih banyak Bapak dan Mas Joshua. Terima kasih, sehat selalu. Terus Mas Yosi, sukses selalu. Sehat selalu untuk Pak Argo dan Mas Joshua.